Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazkiyah Halwa Humaira dengan NIM 2402 11081. Ingin menjawab pertanyaan literasi digital. Yang pertama, jelaskan bagaimana budaya digital dapat menjadi penguatan karakter bagi manusia modern dalam konteks keberbangsaan. Budaya digital dapat memperkuat karakter bangsa dengan cara menanamkan nilai-nilai positif seperti toleransi, etika, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Dalam konteks kebangsaan, budaya digital juga mendorong keterbukaan, gotong royong, dan cinta tanah air melalui konten-konten edukatif, kampanye digital nasionalisme, dan kolaborasi lintas daerah secara online. Hal ini mendukung pembentukan identitas kebangsaan yang kuat di tengah perkembangan globalisasi. Jelaskan bagaimana cara menjadi warga digital yang Pancasilais dan menjadi konsumen yang bijak dalam ruang lingkup digital. Untuk menjadi warga digital yang Pancasilais, kita bisa menghargai perbedaan pendapat sesuai sila ketiga dan kelima, menghindari ujaran kebencian dan hoax. Lalu selanjutnya menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan pengetahuan. Lalu bijak dalam memilih dan menyebarkan informasi. Menggunakan produk lokal dan mendukung UMKM digital sebagai bentuk cinta tanah air. Yang ketiga yaitu bagaimana literasi hiburan dapat membantu kita dalam memahami dan menghargai karya seni dan budaya yang berbeda. Berikan contoh kasus yang ada di lingkungan Anda mengenai perubahan media dan budaya. Literasi hiburan membantu kita memahami makna di balik karya seni dan budaya, serta menghargai keberagaman ekspresi budaya yang ditampilkan dalam film, musik, atau konten digital lainnya. Contoh kasusnya itu banyak anak muda yang kini mengenal wayang kulit atau tarian tradisional itu dari YouTube atau TikTok yang sebelumnya dianggap kuno. Perubahan media ini menjembatani budaya tradisional dengan cara penyampaian yang modern. Yang keempat yaitu jelaskan masing-masing contoh sikap yang menunjukkan 4 pilar literasi digital. 4 pilar literasi digital yang pertama itu digital skills, kecakapan digital. Mampu menggunakan aplikasi pembelajaran online seperti Google Classroom atau Canva. Yang kedua yaitu digital safety, keamanan digital. Kita dapat menjaga kerahasiaan password dan tidak sembarangan membagikan data pribadi. Yang ketiga yaitu digital culture, budaya digital. Berperilaku sopan di media sosial, tidak membuli atau menyebarkan hoax. Dan skill yang keempat yaitu digital ethics, etika digital. Kita dapat menghargai hak cipta dan tidak mengunggah konten tanpa izin pemilik. Yang kelima yaitu langkah apa saja yang tepat melalui literasi media digital saat ini agar dapat turut serta dalam berkampanye budaya Indonesia dan menjadi insan yang lebih produktif serta dapat mengubah pola pikir agar dapat beradaptasi di era digital ini. Langkah-langkahnya, kita dapat membuat konten kreatif yang mengangkat budaya lokal seperti tarian, makanan, atau bahasa daerah di media sosial. Mengikuti pelatihan digital untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Lalu menyebarkan narasi positif tentang budaya Indonesia. Selanjutnya mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga kreator konten digital. Menanam pola pikir terbuka dan kritis dalam menyaring informasi. Pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan halayak rentan dan halayak aktif. Halayak rentan adalah kelompok masyarakat yang mudah terpengaruh dalam suatu berita atau cara mereka merespon tentang media digital karena kurangnya pengetahuan seperti anak-anak, lansia, atau masyarakat dengan terbatasnya informasi.
Lalu kalau halayak aktif itu masyarakat atau audiens yang dapat menyaring, menganalisis, dan memilah informasi agar bijak digunakan dan hanya membagikan kebenarannya saja. Tetapi aktif juga memberikan tanggapan atau menciptakan konten. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.